Itulah cara-cara untuk melawan bisikan iblis. Pertama, fasta'iz billah. Yang kedua, beramal ikhlas. Yang ketiga, banyaklah dalam hidup berbaik sangka. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada subuh ini diberkahi oleh Allah rezekinya, diberkahi oleh Allah rumah tangganya. Biang katabuak gantiang kaputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Ketika akan meninggal nanti, saya doakan bisa lidah jamaah ini kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa ini kalau saya itu sudah ditunjukkan oleh guru semenjak tahun 58. Saya adalah murid didikan subuh yang pertama ketika didikan subuh diadakan di Sumatera Barat. Saya lahir tahun 1952. 58 itu Sumatera Barat bergolak, dituduh oleh pemerintah pusat pemberontak. Sebenarnya bukan pemberontak. Rakyat Sumatera Barat sudah lama tahu karena kita sama kenal. Di panggung pentas nasional Sumatera Barat itu dulu sangat mempunyai reputasi. Semenjak dari Haji Agus Salim, Muhammad Atta, beliau tokoh masyarakat itu menuntut namanya keseimbangan pusat dan daerah. Apa namanya sekarang tuh? Lupa saya. Otonomi daerah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi perintah pusat tak mau. Maka dituduhlah pemberontak. Saat itu didikan subuh dimulai dan sangat jaya-jayanya. Sayalah murid pertama itu dengan teman-teman. Saja itu doa itu ditujuan di guru didikan subuh oleh. Ndak lupa-lupa sampai gini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi benar juga belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Belajar setelah tua sama dengan melukis di atas air. Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan atau mematikan kita malam dan membangunkan kembali kita pagi ini. Kenapa dalam doa itu kita memuji Allah? Allah menyamakan orang tidur dengan orang mati. Kenapa? Karena orang tidur dan orang mati itu rohnya sama-sama dipegang oleh Allah. Orang yang telah ditentukan ajalnya tidak dikembalikan roh itu, maka orang itu disebut mati atau meninggal dunia. Kalau di kampung Ambo bahasa nagaan punya jangkam. Nah, saya boleh jangkam. Orang yang tidur belum sampai ajalnya dikembalikan rohnya oleh Allah lagi sesuai dengan kehendak Allah.
Ada mungkin di antara kita yang hadir ini jam 2 tadi sudah dikembalikan rohnya oleh Allah. Jam 3, jam 3.30, jam 4. Bahkan ada juga nanti di Lataraja itu jam 9-nya ya kok. Iya kan? Nah, ada salat subuh. Untuk minum saja dia nggak basuh muka. Kan kadang-kadang kalau kita tidur ada air ludah keluar. Putihnya pagi sekuat hanya itu saja. Minum kopi kan? Ya kan? Ternyata jamaah yang hadir pada malam ini di desa Pabaun dalam rangka kita subuh berjamaah dibangunkan oleh Allah, belum tiba ajal kita. Inilah yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita tahu bahwa kita manusia ini bangun untuk apa? Apakah untuk memperkaya diri? Apakah untuk mencari jabatan, pangkat dan kedudukan? Ternyata kalau manusia tidak lupa, dia diciptakan bukan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau manusia sudah lupa yang ini, itu manusia itu akan tersesat, menempuh jalan-jalan yang tidak betul. Dan Allah membiarkannya larut dengan kesesatan itu. Yang mengiringi setiap hari adalah syaitan yang telah mengendalikan nafsunya. Nah, ini eksistensi kita sebagai manusia. Jangan lupa, kita ke dunia ini yang pertama untuk mengabdi kepada Allah. Perlu kami ke kebun, Ustaz. Kebun kami perlu dipupuk sawit, perlu disiang, perlu dirawat. Kalau untuk mengabdi saja. Selain dari ibadah khusus ini, ibadah khasah, apa saja kegiatan kita di dunia ini, niatkanlah dalam rangka beribadah kepada Allah. Membiak sawit, menimbang sawit, menerima piti dari bali sawit, tapi karena Allah semuanya jadi ibadah. Namanya ibadah ammah. Jadi artinya hidup kita ini bisa semuanya dijadikan ibadah kalau caranya kita tahu. Tapi kalau tidak tahu, ibadah yang harus dia lakukan saja tidak dia lakukan, seperti salat. Ada tadi kita yang sudah salat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir. Mungkin ada juga di antara kita yang datang ini ragu dengan dua pilihan. Ada namanya istikharah. Ya kan? Jadi salat sunat Bapak Ibu lebih banyak daripada salat wajib. Nah, maka kesempatan ini ketika kita hidup jangan dibuang-buang. Kalau nak bujang-bujang masih ada enggak dai tarbiyah ini yang lajang? Ada. Misalnya Ananda, ya kan, dihadapkan dengan dua pilihan, ragu memilih jodoh. Awak lidin dan kerajo huru atau pacaran. Hanya cari ini orang jodoh. Jodoh kedua, cikun yang langsing, ya kan, ituannya mancuang tinggi semampai rampiang, mencilai tamani, ya kan. Rambutnya garis tiang gigi putih manjani, minum air putih kau nampak main lias kau. Kutikonya berang bentuk galak, tu nak mani. Jadi ada kuat dua pilihan tu, istikharah. Lah 3 kali istikharah Pak Ustaz, tapi hati karena keduanya. Ini kaya tu ya. Dia banyak nak fikir. Walaupun itu dah
Istikharah kita nikahi. Yang pertama, jangan lupa dan menikah itu adalah ibadah. Siapa tak mau menikah, hilang ibadahnya cik. Ya. Dan itu sunnah Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah ambo. Siapa tak suka itu sunnah ambo, indah dari umat ambo. Jadi kalau ada yang berencana ingin membujang sampai mati, ubahlah paradigma itu. Allah itu suka umatnya menikah. Kau yang tanya nanti mereka dalam kubur, ya kan? Aja wela. Ya kan? Ada tentu dah. Nah, maka yang tahu kita itu dilalui. Kaum muslimin, setelah itu beberapa salat sunat yang kita lakukan, salat sunat taubat dan segala macamnya, kita ke masjid ini lagi. Begitu masuk kita di dalam, kita baca doa. Setelah itu salat tahiyat masjid. Yang 2 rakaat itu saja kalau kita lakukan, inilah rahasia subuh. Lebih baik nilainya dari dunia dan segala isinya. Tapi ini sifatnya batiniyah, ya kan? Awak lacok menerima upah materi, ya kan? Nah, seperti apalah diulang-ulang oleh ulama ya. Siapa yang datang salat berjamaah ke masjid lebih-lebih subuh ini 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah. Jadi kalau ingin kita salat subuh di rumah, ingin sama pahalanya dengan masjid, harus 27 kali 2. Ulang-ulang salat subuh itu 27 kali. Kalian 2 rakaat. Apabila ke sudah, tak jadi ke kubur lagi. Nah, tapi kalau melangkah kita ke masjid, dari Bukit kita lah turun dari Lurah jalan mendaki jauh daki Ampia Timur, bersama-sama kita berjamaah di masjid ini, ya kan? Itu 2 rakaat itu sama 27 kali salat di rumah. Sekali lagi saya sebutkan, itu bukan materi, tapi pahala, ya kan? Anak awak kalau terbiasa menerima upah materi. Kok nyubahlah dari Allah atau dari Nabi? Siang datang salat subuh berjamaah ke masjid, nyuruh malaikat tagak awak ke pulang mereka di pintu tuan membagi-bagi bareh 27 rentang seorang. Nah, setiap jamaah kau menerima bareh 27 rentang, 5 waktu salat berjamaah 5 kali 27 itu menjual awak bareh itu Pak. Pasti orang rami Bapak. Pasti rami orang subuh berjamaah ini. Setiap sudah salat dapat bareh. Tapi ini tidak akan pernah terjadi. Apakah kita akan mengharapkan upah dunia tapi luput upah akhirat, sedangkan dunia itu sementara? Inna dunya darun bala wal akhiratu darun qarar. Itu bukan hadis tapi pepatah saja. Ya, walaupun pepatah tapi mendalam itu. Dunia adalah kampung sementara, akhirat kampung yang sebenarnya. Banyak orang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustaz, kapan kita ini bisa hidup tenang? Selama di dunia ini Pak, kalau di negara republik yang paling tinggi itu megang kekuasaan siapa? Presiden. Apakah tenang presiden itu? Tidak Pak. Kamu jalan pakai pengawal. Jika ada dua Pak, kamu ke bayi. Jika itu. Tidak ada ketenangan di dunia ini kecuali kalau terus mengingat Allah.
Jadi ketenangan yang sebenarnya, ketentraman yang sebenarnya, apa yang kita cita-citakan dapat semuanya kalau kaki kita pertama sudah mencecah masuk surga. Sinan itu tak ada oleh itu dulu. Ya, ibu-ibu tidak perlu membawa alat-alat kecantikan ke dalam surga. Apakah itu Rexona? Apakah itu bedak Avon? Apakah itu Embody? Tidak perlu. Ibu-ibu makan minum dalam surga itu, tapi tidak buang air. Aduh, nama tanya oleh nak sakit baru itu Ustaz, banyak nanti makan awak tak buang air. Itulah bedanya surga. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat. Dan keringat kita itu keluar melalui pori-pori kita, baunya bau parfum kasturi. Ibu-ibu tidak ada pakai parfum kasturi? Ada? Kalau ada KW. Nggak asli. Yang asli itu di sana. Abau itu keringe awak, palu awak gitu Rasulullah. Palu saya bau parfum kasuri. Iya kan? Itu di surga itu. Nah, jadi kalau ingin mencari tenang, salatlah dengan khusyuk, jangan dibuang-buang waktu. Ingat kejadian kita untuk beribadah, dan ingat berapa sisa usia kita tidak akan pernah tahu. Saya yakin kita yang hadir ini pasti tahu berapa sisa isi dompet Bapak sampai pagi ini. Tahu kan semua. Tapi berapa sisa usia kita, profesor, doktor, apa saja, dia tidak akan tahu. Begitulah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita main-main, labia-labia malih salat subuh berjamaah, itu serugi-rugi orang. Salat sunat saja 2 rakaat, salat subuh berjamaah, lebih baik nilainya dari dunia dan segala isinya. Jadi subuh berjamaah yang telah digagas ini oleh mubalik-mubalik muda kita, kemanapun dibawa jamaah subuh berjamaah ini, pergilah kita hadiri. Bagi kita yang tidak kuat lagi, ya setidak-tidaknya tetap kita subuh berjamaah di masjid, di musala tempat kita berdomisili. Jangan salat sendiri-sendiri di rumah, Pak. Nang boleh salat sendiri itu salat sunat. Lebih-lebih laki-laki. Kalau laki-laki sering di rumah salatnya, kata Ustaz Samad, itu laki-laki salehah. Itu Ustaz Samad ya. Lain nama laki-laki kalau disebut salehah. Jadi laki-laki itu sangat utama sekali salat wajib ini berjamaah di masjid. Ya. Kalau sudah salihin dan salehah anak itu, lepaskanlah dia di dunia ini. Dia pasti melakukan apa yang dikerjakannya sesuai dengan aturan Allah. Tapi kalau anda anak saleh dan salihin, macam-macam kerja. Nah, jadi yang paling pokok itu kalau minta anak, Rabbi habli minas salihin. Kalau iblis, bapak-bapak, dia dapat izin dari Allah untuk mengganggu kita. Nah, coba kita lihat ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apakah yang menyebabkan engkau enggan untuk memberi hormat kepada Adam ketika saya perintahkan? Apa jawab iblis? Inilah iblis ini yang dibanggakannya asal kejadian, bukan ilmu. Ya, apa katanya? Ana khairum min.
ambo lebih baik dari Adam tu ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sedangkan diuji oleh Allah, semuanya dikalahkan oleh Nabi Adam. Tapi iblis tetap ego, yang dipanggakannya, yang digadang-gadangkannya adalah asal kejadiannya. Sebenarnya api dan tanah itu Pak, tidak ada kelebihan dan kekurangannya. Mereka itu sederajat. Kalau kita mau memasak, memang berguna sekali api, tidak bisa. Kalau tidak ada api, tidak kemasak gulai babi, tidak kemasak randang, tidak kemasak goreng. Pasti berguna api itu, sangat butuh kita api. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mendirikan bangunan masjid, gedung-gedung, rumah, bisa tidak di atas api? Tidak, akan terbakar dia. Dan tukang pun tidak akan nyaman mendirikan rumah di atas api. Tak jadi rumah itu siap. Nah, tapi iblis menyangka api lebih baik dari tanah. Tidak bisa menanam sawit di atas api. Jadi iblis lupa ini, bahwa tanah dan api itu sederajat. Hanya usia ya Allah. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Surat Al-A'raf ayat 14-15. Cepatlah engkau turun dari tempat ini. Tak pantas engkau menyombongkan diri di sini. Keluar, kata Allah. Apakah iblis ragu diusir dari surga? Tidak. Katanya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Agilah ambo kesempatan ya Allah, panjangan umur ambo tarimo diusir dari surga. Panjangan umur ambo sampai hari kiamat. Tidak sekadar itu saja ya Allah, sehatkan ambo, jangan gaik-gaik ambo, jangan lama ambo, kuat taruh. Akan waskanya saudara Allah. Kalau tak percaya bapak ibu, kalau ada berkunjung mencari kawan ke rumah sakit, babisi saya ke perawat tu. Ada tak ibili dirawat juga? Tidak ada, Pak iblis itu tak pernah sakit. Dia bersemangat mengganggu kita, tapi dia terbirit-birit lari ketika azan berkumandang tadi. Ya kan? Nah, kalau makhluk tidak sakit-sakit itu bersemangat kue hanya dua. Di dalam masjid ini kita diganggu juga oleh iblis. Menganya pasatnya duduk di pelupuk matoa itu. Mengaji Ustaz doa itu ya. Ya, begitu lihainya iblis, maka setiap saat baca. Ya kan? Doa-doa berlindung kepada Allah dari iblis. Kenapa dia tidak cemas terusir di surga? Karena dia sudah 6.000 tahun di surga itu Pak. Jadi iblis itu dulu imamnya malaikat. Karena satu kesalahan, tidak mau memberi hormat kepada Adam, terusir dari surga. Awak menjadi masalah Bapak. Jalan ke masuk surga 6.000 tahun mencari saya dulu. Cuma awak menerima informasi dalam Quran kalau masuk surga itu khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu maili batang air susu, batang air madu, batang air rak. Dah semua je kuat-kuat kan goyanya karu panjangnya. Susu, madu, arak.
Jadi nanti boleh minum arak Pak di surga. Begitu surga itu. Iya kan? Tapi tidak memabukkan. Nah itu surga. Aman dari mau informasi itu saya dari tahun ke tahun lalu dari ulama menurut Al-Qur'an dan mencari alum pernah. Nanti kalau masuk neraka umur pendek di dunia, tidak pernah salat, tidak pernah zakat, tidak pernah salat subuh berjamaah. Umur pendek, sampai 10 tahun, 50 tahun nanti masuk neraka beraka malang awak. Iblis tidak masuk neraka lalu Pak. Jangan 6.000 tahun bisa hukum. Itu kelebihannya dari Allah. Jadi bagaimana kita menghadapi iblis ini? Kita mohon perlindungan kepada dan mengizinkan iblis mengganggu Hawa Allah. Awak ciptaan Allah, berlindung awak ke Allah. Caranya pertama apa? Ya berlindung kepada Allah. Orang berbuat kejahatan ada yang tidak berencana Pak. Tidak ada rencananya kan? Tapi sadarnya maulah itu babisiin Pak. Celengan-celengan musa jiwa kayaknya dicari isinya gogok sekali barang. Itu sama-sama pengurus metong dan seorang-seorang bendahara. Biko ada kadang maksudnya sekut. Ini tidak ada rencana ada Pak. Tapi saat itu babisi iblis. Iya kan? Sehingga infak, sedekah diumuman dapat banyaknya dari Jumat ke Jumat. Tidak ada nampak buktinya. Iya kan? Itu kerja iblis. Jadi apa saja pekerjaan berlindunglah kepada Allah. Sudah itu apa lagi? Bekerjalah dengan ikhlas. Suami mengurus istri ikhlas. Istri melayani suami ikhlas. Ustadz dipanggil pengajian ikhlas. Ini kunci ibadah sukses. Kalau semua pekerjaan kita tidak ikhlas mengurusnya, sama jo patuang tidak bangok, tidak ada nilainya. Walaupun rancak. Ada patuang dari plastik, orang menjual kain siap, kocoknya pakai patuang kojo baju neganya jual. Iya enggak? Ya. Kenapa? Untuk menarik pembeli. Patuang itu tubuhnya kerancak-rancak. Ada pasangan baju kayaknya. Ya rancak kan tuanya baju itu di badannya. Tapi dia ada gunanya? Enggak. Seperti itulah kalau kita beramal di dunia ini jadi apa saja tidak ikhlas sama aja patuang tidak bangun tidak ada nilainya. Ya, dua dan ketiga banyaklah berbaik sangka dalam hidup. Jangan mudah berburuk sangka itu sampai dari itu ada apa? Kalau awak banyak berbuat sangko, alam sampai langkah tertumbuh sulit bertenggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Itu awak sama jorumpui kiambang. Kate pucuk tak sampai ke bawah urek tagantung. De angin badan batundo konon ko ombak mampean. Ndak punya karakter. Apa itu rumpui kiambang? Nah, itu dia idenya tu. Nya kemari itu sama apa? Nak do tatap sini. Karena urek nak do bawah. Pucuk tak sampai kate. Tapi kalau kita banyak berbaik sangka, jadi ada pak orang bercukur rambut. Sudahnya potong sesuai jo kandak orang punya kepala bang. Tinggal untuk banjo pisau tu ya. Tunyo tilan tangan dia tukang cukur ke orang di kurisinya. Tunyo dia pisau aja itu. Iya kan? Orang tadi ada tilan tangan. Aduh, tak apa menampak orang sedang bercukur.
pisau lah keluar tu nan larinya. Kanda biar dengan ambilan tangan dan peci pisau anda ada. Karena dia berbaik sangka. Apa baik sangkanya? Orang ini hanya akan membersihkan bulu, bukan untuk memotong urat leher. Kalau amboba sedang tukang cukur itu janggu itu ambo tak kalau nyonya dia coba ada itu nya atunya itu na. Kalau ada jo tak kasih lah itu je dia. Itulah tukang cukur Pak, kepala presidennya baci ada tu. Kepala ustaznya baci ada. Itulah kelebihan tukang cukur. Tak tentu ustaz itu tukang cukur terbanyak itu terpaling. Ya. Nah, kalau tak kalau tu, Ustaz, tak siap. Orang mau jago. Jadi kalau kita berbaik sangka banyak hidup di dunia ini, darah kita akan stabil. Karena tidak ada gangguan batin. Ini kan? Awak kadang-kadang banyak berurusan kau. Ada ibu-ibu di Padang, wirid dari rumah ke rumah gua. Itu nyoba Ustaz. Nya dari rumah ke rumah wirid namanya sabiarisan. Ada sebagian ibu-ibu yang cari rumah orang seperti itu. Di mana ada peti di kelerahan? Serancak na rumah. Iya kan? Ada yang tahu nak kerja lakinya, rumah rancak anak. Kalau awak mencari rumah kawan rancak, masya Allah, tabarakallah. Jadikanlah isi rumah ini orang yang taat ya Allah. Engkau lebihkan rezeki untuk dia. Itu udah jauh. Kalau seperti tadi awak, tu awak merusak sendiri. Berdosa ya Allah. Ya kan? Apakah semua orang berumah bagus pitih tak halal? Tidak mungkin. Mungkin ada je sebagian. Jadi yang jelas kita tidak boleh berburuk sangka. Itulah cara-cara untuk melawan bisikan iblis. Pertama, fasta'iz billah. Yang kedua, beramal ikhlas. Yang ketiga, banyaklah dalam hidup berbaik sangka. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada subuh ini diberkahi oleh Allah rezekinya. Diberkahi oleh Allah rumah tangganya. Biang katabuak gantiang keputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Ketika akan meninggal nanti, saya doakan bisa lidah jamaah ini kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Dan lebih dari itu, dimanapun saya ngaji, saya doakan kepada Allah jamaah ini masuk surga. Amin. Tabang batimbalan panggang babaliat, ambo doakan doa ibu. Sehatkan Ustaz tu pertamu ku indah bertamu sudah kolenya dek lagai kok mati. Pertemuan je kami je Ustaz tu nanti dalam surga. Amin. Amin. Sedang orang berpacaran saya tak sampai Pak di dunia kau, ahlinya surga nanti dalam surga. Iya kan? Ada lagu itu. Ada. Udah dan nanti dalam surga. Apalagi kita sama muslim dan muslimat ini. Orang putih pacaran di dunia saya kayak tunggu di surga. Kok dia masuk surga teman? Kok masuk neraka tu tunggu di? Ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan juga anak-anak kami yang tergabung dari mubalik muda ini ya menjadi ulama terkenal nanti untuk menerangi sisi-sisi yang gelap dalam kehidupan kita, terutama di negeri kita ini. Karena apa? Ulama itu mempunyai derajat yang tinggi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi.
Itulah ceramah kita dalam subuh berjamaah pada pagi ini. Kalau ada yang salah itu dari saya semuanya, Pak. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah dari ambo minta maaf ke Allah. Minta ampun ke Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo bantun je. Boleh. Di mana letak jalan kata luar, dake pasar padang luar, sungai tanam je bukit tinggi, tasabui ayahnya jania. Di mana cakap ibu-ibu je apa-apa pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah hamba lapeh je hati nan suci je muka nan jania. Pulang balik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.